Juga maaf kalau misalnya banyak yang kurang, masih banyak yang kurang, masih banyak yang salah, masih banyak yang belum bisa dicapai. Tapi semoga dengan apa yang udah aku capai saat ini bisa menjadi kebahagiaan buat ayah sama ibu. Oke, Kak Siti, ini mungkin pertanyaan lebih yang lebih agak mellow. Kira-kira kapan titik terendah Kak Siti dalam menjalani hidup selama 21 tahun ya? Tuh, kapan titik terendah? Ini sebenarnya ada beberapa fase kalau untuk titik terendah itu pada Juli 2020. Pokoknya sempat hampir down banget. Mungkin kejadiannya nggak bisa diceritain di sini. Tapi memang itu yang apa ya? Kalau dibilang tuh fase stresnya tuh emang udah stres banget. Terus lanjut di ini kemarin 2022 Juli. Itu juga lumayan agak berada di titik terendah pas ini abang kedua berpulang begitu. Iya, benar-benar. Juga dilanjutkan pas Januarinya 2023 ibu itu kena sakit stroke. Jadi ya sebenarnya kalau untuk fase terendah banget nggak tahu juga sih, fase terendah orang kan beda-beda gitu. Tapi kalau aku tuh ya ada beberapa fase. Dan juga yang mana ayah tuh kan emang udah sakit dari SD kan. Tapi pas SMA itu memang sakitnya udah lumayan parah karena saraf kejepit. Jadi emang udah nggak bisa lagi jalan. Jadi ya gitu aja sih ngejalanin hidup. Benar sekali. Balik lagi kalau selama kita hidup pasti ada musibah atau ada titik terendah kita dalam hidup ya Kak ya. Maupun Kak Siti maupun saya, begitupun mereka yang menonton ini ya. Balik lagi mungkin sekarang sudah dibilang titik ternyamannya kakak di tahun ini mungkin tidak ya. Tetapi ada hal yang lebih baik mungkin ke depannya yang bakal datang kepada kita. Dan poin selanjutnya ini Kak Siti, apa yang menjadi titik balik dalam hidup Kak Siti? Titik balik dalam hidup apa ya? Nggak ada titik balik tertentu ya sebenarnya, cuman ya hidup harus tetap berjalan gitu. Benar sekali. Jadi ya jalanin aja sampai aku tuh kalau lagi sedih tuh aku rasain sedih sampai sedih banget sampai udah nggak ngerasa apa-apa lagi. Jadi itu bakalan bangkit sendiri gitu, kayak ya udah namanya hidup ya ini yang terjadi ya udah terus terima takdir lanjutin lagi gitu. Berarti memang ada ya pepatah mengatakan kalau sedih ya sesedihnya, kalau bahagia seperlunya saja. Iya benar. Balik lagi hari esok kita bakal menjalani hidup kembali gitu ya kan, bahwasannya itu pun juga diberikan oleh Tuhan karena kita ada ciptaannya seperti itu ya. Oke. Jika kakak bisa melihat diri di 3 tahun yang lalu, apa yang ingin kakak sampaikan untuk diri kakak 3 tahun yang lalu? 3 tahun yang lalu berarti awal-awal kuliah ya, awal-awal masuk kuliah. Apa ya, mungkin mau ngomong apa yang kamu kerjain udah benar, apa yang kamu pilih udah benar, kamu udah mendapatkan hasil yang kamu bayangkan pada waktu itu. Cuma mungkin ini sih lebih jaga kesehatan aja. Iya benar sekali. Karena balik lagi kesehatan itu adalah kunci utama untuk kita ya Kak ya. Kalau kita tidak sehat, kita juga tidak bisa beraktivitas dengan baik, tidak bisa mengerjakan pekerjaan, atau kita juga tidak bisa berkuliah dengan baik ya, untuk seusia kita gitu ya kan. Kira-kira nih Kak Siti, ada pesan nggak buat orang tua atau untuk orang tersayang? Untuk orang tua dulu deh, oke, boleh ke kamera ini? Untuk ayah, ibu, terima kasih karena udah ngasih support sampai di titik ini, walaupun mungkin perjalanannya nggak semulus yang lain, tapi terima kasih banyak karena berkat kalian mungkin nggak jadi apa-apa. Terus, mohon maaf, ini saya ada tisu, ini saya udah meleleh duluan nih. Jangan dong. Juga maaf kalau misalnya banyak yang kurang, masih banyak yang kurang, masih banyak yang salah, masih banyak yang belum bisa dicapai. Tapi semoga dengan apa yang udah aku capai saat ini bisa menjadi kebahagiaan buat ayah sama ibu. Wah, itu bagus.
Itu buat orang tua ya. Mungkin kalau untuk orang tersayang juga orang sama dengan orang tua gitu ya. Mungkin bisa untuk ini pesan untuk abang kan sudah almarhum ya gitu. Sedikit umum saja secara umum saja. Abang itu gimana ya? Karena jarak usia aku sama abang-abang tuh agak jauh ya. Untuk yang almarhum itu jaraknya 11 tahun. Terus sama abang pertama itu tuh 15 tahun. Kita tuh bukan tipe yang akrab gitu loh, karena mungkin perbedaan usia udah jauh ya. Jadi pas aku masih kecil, merekanya udah dewasa, udah mencari hidupnya sendiri gitu. Cuman abang tuh tipe yang kalau aku ada perlu sesuatu dia tuh selalu sigap. Apalagi pas zaman kuliah tuh mau kemanapun diantar, kemanapun dia bisa. Terus mau jemput jam berapapun dia tuh tipe yang nggak pernah ngeluh sama apa ya. Kadang aku tuh di rumah tuh kadang masih banyak kayak kerjaan keteteran, kerjaan rumah, tapi dia nggak pernah ngeluh, bahkan kadang dia ngebantu gitu. Terus juga aku banyak tahu hal itu dari dia. Kita punya hobi yang sama gitu. Jadi pas kejadian itu tuh ngerasa banget kehilangannya. Iya benar sekali. Mungkin kalau buat abang apa ya? Terima kasih juga karena udah ngajarin aku banyak hal, udah ngertiin aku. Banyak pelajaran yang aku dapat dari beliau. Udah itu aja sih. Mungkin balik lagi karena abang menjadi garda terdepan, abang menjadi garda terdepan yang membuat kakak bisa sekuat ini ya. Juga bisa dibilang kakak adik kesayangannya kali ya. Juga karena ayah sakit kan, jadi sosok ayah tuh digantikan sama abang gitu. Iya, benar. Kemana-mana tuh pasti sama abang jadinya gitu. Memang pundaknya harus kuat ya kayak. Oke, Kak Siti, dari sekian banyak pembahasan kita tadi yang sudah kita bicarakan, mulai dari organisasi, skripsi, seputar skripsi, relationship, serta kehidupan gitu ya kan. Boleh dong sedikit kakak berikan pesan buat yang nonton talk show ini ya, atau untuk rekan juga boleh, pokoknya untuk semua mereka nonton ini. Pesannya nih, pesan apa dulu nih? Pesan boleh untuk dalam menyelesaikan skripsi, serta untuk memberikan motivasi untuk semangat mereka yang sedang menjalani kehidupan, mungkin ada titik rendahnya. Boleh? Kalau untuk teman-teman yang juga lagi berada di fase skripsian ataupun kuliahan, ya jangan nyerah. Mungkin emang prosesnya berat, entah itu dari penelitian kita ataupun dari dosennya yang susah ditemuin atau lain sebagainya. Jangan nyerah karena ini tinggal selangkah lagi kita dapat apa yang kita pengen gitu. Iya, benar. Perjuangan kita tinggal selangkah lagi. Kalaupun lagi di titik terendah, kalau bisa ini dibayangi yang bayangkan ya. Bayangkan kalau kita udah sampai di pencapaian yang kita inginkan, itu pasti bakalan senang banget, bakalan happy, juga bakalan jadi kebanggaan buat orang-orang yang pastinya selalu nge-support kita. Oke, siap ya. Berarti itu adalah titik pesan gitu kan dari Kak Siti untuk mereka yang nonton talk show ini. Oke Kak Siti, kalau sudah kita membahas tadi yang ini ya serius-serius, boleh dong kita kembali ke game. Ini gamenya, sebelum kita masuk ke game disordered, kita ada nama game tunjuki 3 chat teratas ya, terakhir. Silakan buka kamera Kak Siti, kasih tahu ke kamera. Tuh, tunjuki 3 chat sama telepon beserta telepon. Chat. Nomor ini ya. Sebenarnya nggak ada yang ini sih. Chat pertama itu Boleh dari dilihatin, boleh dilihatin kameranya, boleh diterangin. Ininya diterangin dulu. Diterangin. Diterangin terlebih dahulu dari siapa aja boleh. Bisa. Boleh dikasih tahu itu Nggak ada di yang poin ke atas itu ada Bella ini boleh dikasih tahu siapa? Temen seangkatan, beda jurusan. Kita kan ada namanya grup bolot ya, itu Bella. Oke, Bella. Di dua ke terakhir itu ada Aran Ciko, anak Bu Nanik teh. Bisa dikasih aja kosong. Oke, di pentitik itu ada Eka
anak Mak Wini itu siapa? Eka, teman ini kemarin entrepreneurship, beda jurusan juga. Lo panggilannya boleh kalau boleh tahu? Lo panggilan? Iya, 3 teratas. Ini lo mama ini tukang privasi, bukan privasi orang ini. Nggak ada. Oh, Aran Ciko, anak tadi ya. Nanti boleh dikasih WA sama saya. Oke, di itu ada lo panggilnya saya sendiri ya. Iya. Kita nelfon ya. Ada juga ini paket. Ini agak lucu nih, kamu paket. Iya. Abis ngantar paket ke rumah. Oke, jadi itu ya. Oke, memang tidak ada yang spesial, tapi kita menspesialkan diri sendiri. Untuk ya. sudah diarsip sih. Untuk sudah diarsip saya. Oke, game selanjutnya itu adalah game disordered. Di peraturan ini, Kak Siti yang bisa memilih satu di antara pernyataan yang saya sebutkan. Di poin pertama itu adalah memilih ganteng atau pintar. Pintar. Apa? Why? Apa alasannya? Karena percuma ganteng ya kalau diajak ngomong nggak nyambung, Iya, pembahasannya nggak seru, itu kayaknya nggak sih. Juga pintar itu lebih menarik, lebih atraktif. Iya, lebih bisa membimbing kita ya, Iya. lebih bisa membimbing serta memberikan pengetahuan yang belum kita ketahui di luar sana gitu. Pintar kan juga artiannya nggak dalam akademik aja, Iya, cuma pintar benar sekali. dalam beberapa hal. Oke, di game kedua itu ada memilih humoris atau romantis. Humoris. Why? Karena aku pun tipenya yang nggak terlalu suka romantis gitu tuh, kayak menye-menye gitu, nggak suka. Berarti emang lebih ke humoris Iya. agar hidup kita selalu berjalan dengan damai gitu ya. Kalau berarti Kak Siti sendiri itu tipenya humoris ya? Iya, suka yang humoris. Humoris. Oke, di game ketiga itu adalah memilih rambut keriting atau lurus. Sebenarnya nggak ada yang spesifik khusus ya. Semuanya bisa, tapi ya nggak tahu, nggak ada. Kalau untuk rambut nggak ada tipe yang khusus sih. Boleh memilih satu yang lebih ini lebih Prefernya suka mungkin lurus mungkin. lurus ya. Oke, di game terakhir ini rada bingung, tapi kita ini pilih salah satu. Lebih memilih bau badan atau bau kaki? Ini pilihan yang ini tim kreatif saya emang kreatif banget kan? Mending bau kaki mungkin ya. Iya. Kalau bau kaki tuh kakinya masih bisa disembunyiin gitu, tapi kalau bau badan tuh pasti udah kayak kecium tuh nggak enak banget gitu. Oke. Kalau bau kaki kan bisa pakai sepatu. Oke, jadi itu lagi yang terakhir kita ya, sudah di ujung acara, aku sudah penutup ya Kak Siti ya. Terima kasih untuk Kak Siti yang sudah berbincang dengan saya di episode KKN Kumpul-Kumpul Nyantai Talk Show ini. Tuh nanti kalau ada waktu kita bisa berbincang-bincang kembali ya. Dan juga Kak Siti mungkin mau wisuda kali ya? Iya, Sebentar lagi. Oke, sebentar lagi. Terima kasih kepada para penonton. Oke, terima kasih kepada para penonton talk show KKN Kupu-Kupu Nyantai di episode kali ini bersama Kak Siti Khadijah yang telah banyak sekali memberikan pengetahuan serta tentang skripsi dan relationship serta organisasi ya Kak ya. Semoga yang Kakak Siti sampaikan bermanfaat bagi mereka yang menonton ini. Tuh, jangan lupa saksikan di episode selanjutnya Kupu-Kupu Nyantai.